Ngomongin masa kecil ya? Pasti penasaran. Saya juga pernah kecil loh. Tontonin ya malam ini di Stand Up Comedy Kompas TV. Let's make love. Selamat malam, Balai Serbini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu waktu kecil pas saya TK, saya ini akselerasi. Serius. Jadi dulu pas pertama kali saya masuk ke TKA, saya ditanyain guru saya. Adik, kamu siapa? Saya murid baru, Bu Guru. Murid baru? Kok gede banget ya? Kamu pindah ke TKB aja. Ini untung dulu saya nggak segede ini, cuma gara-gara gede, saya bisa akselerasi dari TKA ke TKB. Nih kalau dulu saya udah segede ini mungkin bakalan beda. Adek, kamu siapa? Saya murid baru, Bu Guru. Kamu kok nggak cocok ya di TKA? Saya cocoknya di TKB. Enggak, kamu cocoknya jadi TKW di Arab Saudi. Dulu juga pas kecil saya ini sering dihukum sama orang tua saya, tapi beda ya. Papa saya ini kalau ngehukum nggak marah-marahin. Papa saya paling benci sama anaknya yang suka rebutan makanan. Jadi kalau kita rebutan satu gorengan tempe, kita dihukum suruh makan 100 gorengan tempe. Jadi bisa dilihat ya, berarti saya sering dihukum. Ini sebenarnya papa saya tuh nggak jahat, dia itu ingin mendidik anaknya. Dan saya nyesel kenapa dulu saya sama adik saya tuh nggak kong kali kong gitu. Ini nggak berlaku ketika saya dewasa. Kalau saya udah dewasa tuh saya pasti ngomong, Dek, kita rebutan handphone aja. Jadi rebutan handphone satu dibeliin handphone 50, buka counter kita. Dan ini adalah bukti ketika anaknya sukses tapi bapaknya bangkrut. Saya juga dulu ketika sering pulang sekolah tuh saya sering ke warung gitu ya. Dan saya tuh di PHP-in sama ibu warungnya ketika saya datang. Ibu warungnya tuh pasti senyum-senyum terus bilang gini, ih kamu lucu banget, cantik, cepet gede ya. Kalau gede nanti ibu jadiin mantu. Oh, semangat nih saya kan, jadiin ibu mantu warung men. Bisa makan gorengan tiap hari. Mirip telur gitu saya makan kan. Sampai akhirnya saya segede ini saya samperin ibu warungnya, udah pede. Disamperin ibu warungnya jutek. Kok kamu gede banget? Lagi mana Bu? Ibu yang minta saya gede gitu. Kayaknya kamu nggak pantas jadi mantu saya. Lah, terus gimana Bu? Iya kamu pantasnya jadi TKW ke Arab. Jadi gini, dulu waktu kecil di Pekalongan itu pasti ketika anak kecil mengalami yang namanya prosesi dundunan atau turun tanah. Nah ini gambarnya seperti di belakang ini ya. Jadi dundunan itu, ini kita bisa lihat ya. Anak kecil ditaruh di kurungan ayam. Nah depannya ini ada banyak pilihan. Nanti diharapkan apa yang dia pilih ini menjadi masa depan si anak. Jadi misalkan dia pilih pulpen, dia jadi penulis. Dia pilih tasbih jadi ustadz. Ya, saya stand up komedian, kalian pasti tahu saya milihnya apa. Saya milih sendok prasmanan. Iya. Dan lihat kurungan ayam segitu nggak mungkin kan buat saya ya. Tapi orang tua saya kreatif. Saya dikurung di lapangan futsal. Dan setelah tradisi ini biasanya anak nanti digendong setelah dia memilih, nanti ada prosesi yang namanya siwur. Prosesi siwur itu nyebarin duit receh. Ini sebenarnya ada sisi negatifnya dari tradisi ini, karena kalau orang yang biasa aja dia jadi maksain untuk nyebarin duit. Orang biasa aja tapi nyebarin duit 100.000 kayak gini saya. Cuma buat jaga gengsi. Iya, dia bisa bagiin duit tapi anaknya ditahan, nggak bisa diambil di rumah sakit. Dan biasanya nih setelah ada prosesi kayak gini, orang tua tuh suka nggak terima sama pilihan anaknya. Jadi ketika dia anaknya pengen jadi penulis, pulpen tuh udah ditaruh di atas. Namanya anak kecil kan bebas ya.
Ngambilnya tasbih. Oh, diulang lagi sampai 3 kali. Kalau misalkan emang pengen anaknya jadi penulis, ya sediain barang-barang yang anaknya jadi penulis. Pulpen, buku, kontrak sama penerbit. Iya, jadi apapun pilihan anaknya tetap jadi penulis. Iya gak? Saya Vina, terima kasih. Hai Vina. Hai Kak Nirina. Untuk hari ini kamu cukup kinclong buat saya. Terima kasih. Gue mau ngomong sesuatu nih Vina, gue udah mau ngomong ini sebenarnya dari agak lama. Vina, Iya. mumpung lagi ada bapak aku nih. Gue ngomong ini balik lagi karena gue peduli sama lebih ke karir ya ketimbang menang atau enggaknya. Iya. Gue tuh ngerasa dari awal gue ngeliat lu stand up di sini ada yang nggak sincere dari materi lu. Jadi ada sesuatu yang nggak tahu gimana ceritanya. Gue nggak ngerasa itu beneran lu. Tolong jangan disalahartikan. Lu bagus nulisnya. Lu bisa membuat beat yang lucu. Granted itu betul. Tapi ada sesuatu dari beat lu yang membuat gue ngerasa, tapi Vina nggak mungkin kayak gitu. Misalnya menjadi womanizer gitu. Dengan segala hormat ya, maksudnya kamu cantik gitu, tapi ada tabrakannya gitu. Jadi dalam hati tuh gue mikir ini beneran keresahannya dia atau dia mau memposisikan diri di suatu tempat sehingga dia nulis sesuatu yang sebenarnya nggak ngakar dari kehidupannya dia. Itu menurut gue penting sekali. Gue pengen banget ngeliat kejujuran, gue pengen banget ngeliat lu stand up terus gue bilang, nah ini dia nih, ini nih orangnya lagi ngomongin keresahannya dia, bukan menulis beat karena dia pengen posisi tertentu gitu. Kejujuran tetap lebih penting daripada image yang mau dicitrakan ya. Thank you, makasih. Thank you Mas Panji. Vina, Iya, Cak. aku sudah lama sebenarnya pengen ngomong ini. Aku sering nggak setuju sama Panji. Kamu tenang aja. Iya. Tapi kali ini aku setuju. Sering kan bukan selalu pasti ya. Iya. Kadang-kadang. Tapi ini untuk kebaikan kamu juga. Kamu mungkin berusaha memakai logika sekeras mungkin untuk seperti yang dikatakan Panji. Itu butuh logika ya. Dan itu baik. Gak apa-apa, teruskan aja. Banyak hal baik muncul karena sesuatu yang tidak baik. Oke. Banyak ya. Cuma saya belum pernah nemu sih. Tapi banyak, saya yakin banyak. Artinya yakin dengan yang kamu ingin lakukan itu lebih penting. Tapi kalau memang kamu menilai apa yang disampaikan Panji itu bisa kamu pakai bahan untuk memperbaiki diri, ya itu lebih baik lagi. Ya, pikir. Thank you, Cak. Ya Vina, Iya, Pak De. untuk yang malam ini ya, aku pikir kamu strateginya agak nggak tepat. Kamu main aman di depan, tapi kamu di belakang mulai main pikiran gitu. Di depan memang harus diledakkan, tetapi di belakang juga harus diambil satu tingkat di atas yang depan, kayak gitu. Jadi tadi aku melihat kurvanya menjadi turun. Walaupun sebetulnya aku masih suka cara pandang kamu, cara pikir kamu kayak gitu ya. Ya. Tapi tetap keren. Oke, thank you Pak Dendro.